Semuanya sehat ya? Haleluya. Semuanya dalam keadaan baik, sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul ibadah itu menyenangkan. Ya, sekali lagi, ibadah itu menyenangkan. Kita buka Maliaki pasal 3, Maliaki pasal 3 ayatnya yang ke-18. Maliaki pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Saudara yang mengikuti lewat Zoom, lewat Facebook, siaran langsung, ambil Alkitabmu, jangan pasif, jangan hanya menonton, tapi menjadi bagian dari ibadah ini. Haleluya. Maliaki pasal 3 ayat 18. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Kata kuncinya perbedaan, saudara. Ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Nggak beda-beda tipis, tidak. Bedanya tebal, sangat berbeda. Juga ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang beribadah dengan tidak beribadah itu bedanya sangat terasa. Bisa jadi badan orang itu, tubuh orang itu ada di tempat ibadah, tetapi hatinya jauh dari niat untuk beribadah. Beda. Ya. Jadi saudara, tidak sama ya. Walaupun tubuh kita ada di tempat ini, di rumah ibadah, belum tentu hati kita ada di sini. Hasilnya juga pasti berbeda. Seringkali kan saudara mendengarkan doa begini, Tuhan Yesus, kami yang datang tidak sama dengan kami yang pulang. Nah, pernah dengar kan? Sering dengar kata-kata itu kan? Artinya yang datang dengan lelah, dengan lesu, dengan tanpa pengharapan, tapi ikut ibadah, dia pulang dengan sukacita, dia pulang dengan kuat, dia pulang dengan iman dan penuh pengharapan. Beda, beda. Nah, hari ini kita akan belajar dan meyakini bahwa ibadah itu menyenangkan. Ibadah tidak membosankan, ibadah itu tidak sesuatu yang merugikan, ya. Apalagi ibadah itu bukan sesuatu yang mengerikan. Waduh, ngeri kalau mau ibadah, aduh takut rasanya. Tidak. Dulu waktu saya masih SD, saya rajin ikut sekolah minggu. Bahkan setiap Natal, saya selalu jadi bagian dari acara Natal. Ada drama, ada apa segala macam. Ya puji Tuhan, saya selalu dapat peran utama. Ya, itu waktu SD. Tapi naik ke SMP, mungkin karena pergaulan, saya malas ke gereja. Ya, saya malas ke gereja. Waktu SMP. Ada persekutuan di rumah pun saya nggak mau ikut. Waktu SMP. Untunglah di bagian akhir dari bagian SMP kelas 3, nah, saya mulai aktif kembali. Saya jadi ketua pemuda di gereja, yang saya harus pergi dari rumah menuju ke gereja itu harus naik angkot, kadang masuk ke dalamnya jalan kaki, tapi saya lakukan. Saya mulai ajak orang-orang, ayo kita ikut ibadah. Kadang-kadang cuma 2-3 orang. Kadang-kadang saya sendirian. Ya, datang ke gereja ya doa, berlutut, pulang. Karena nggak ada yang datang, saudara. Tapi saya lakukan itu dengan setia. Setelah lulus SMP, saya mau melanjutkan ke Bandung, SMA di Bandung. Nah, di situ di usia 16,
Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk berkhotbah. Itu pertama kali saya berkhotbah di usia ke-16. Gereja memberi kesempatan pada saya di sebuah persekutuan dan saya yang membawakan firman. Setelah itu saya berangkat ke Bandung tahun 79 sampai hari. Jadi saudara, ada orang yang saya pernah ngalami dulu waktu SMP kelas 1 kelas 2, malas ibadah. Ada yang seperti itu. Saya berdua di sini tidak ada yang seperti saya di zaman SMP kelas 1 kelas 2. Ada orang yang karena malas, dia datang ibadah tapi terpaksa. Mungkin dipaksa orang tuanya, dipaksa temannya, mungkin dipaksa pacarnya, hanya terpaksa. Tapi nggak ada hati. Karena bagi dia mungkin ngerasa, aduh ibadah dengan tidak ibadah, apa bedanya sih? Yang bedanya malah terasa, saya harus keluar ongkos, saya harus keluarkan persembahan, banyak ruginya daripada untungnya. Ya, itu orang yang tidak mengalami. Dan saudara saya berdoa, kita di CMC Cabai Rawit, Jalan Jamika Kota Bandung, kita berbeda. Kita mengalami yang namanya ibadah itu menyenangkan. Ya, oke. Ibadah itu bisa menyenangkan kalau ada hal-hal seperti ini. Yang pertama, harus haus dan rindu akan Tuhan. Baru ibadah itu bisa menyenangkan. Kita buka Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang pertama. Mazmur 63 ayat yang pertama. Ibadah itu bisa menjadi menyenangkan kalau satu, ada kehausan, ada kerinduan untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Ya, kita baca sama-sama. Judul berikutnya kerinduan kepada Allah. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus. Ya, adakah kerinduan kita? Adakah kita haus untuk bertemu dengan Tuhan? Kalau itu ada, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang menyenangkan. Senang, sukacita, enak pokok. Saya sering bepergian, saudara. Ya, meninggalkan kota Bandung, meninggalkan keluarga, istri dan anak. Tapi biasanya saya nggak pernah pergi lama, paling 3-4 hari. Nah, satu ketika di tahun berapa ya, saya lupa tahunnya, saya pergi meninggalkan kota Bandung, meninggalkan istri dan anak-anak, sampai lebih dari 1 minggu. Ya, saya pergi ke Medan, ke Siantar, pelayanan waktu itu, dan cukup lama, lebih dari 1 minggu. Dan saya ingat, itulah perjalanan saya yang terlama. Ya, biasanya tidak lama, 3-4 hari. Nah, tapi itu lebih dari 1 minggu. Dan saudara tahu, ketika tiba saya pulang ke Bandung, seingat saya, waktu itu pesawatnya Medan, Jakarta, bukan Medan, Bandung. Dan kemudian dari Jakarta saya naik kereta api, dijemput oleh istri, oleh Lewi dan Yosua, waktu itu masih pakai jeep, di stasiun kereta api Kebun Awu. Saudara tahu bagaimana perasaan saya setelah 1 minggu lebih nggak ketemu dengan istri dan anak-anak? Saya nggak tahu bagaimana perasaan mereka, yang saya tahu adalah perasaan saya, gitu ya. Saya mengalami. Seminggu lebih nggak ketemu istri dan nggak ketemu anak. Rasanya udah pengen ini, kereta ini kok lama sekali sih jalannya gitu ya.
Bisa ngebut nggak gitu? Hanya karena satu tujuan, ingin bertemu dengan istri dan anak. Adakah kerinduan kita? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bahwa besok kita akan beribadah. Adakah kerinduan seperti itu? Atau, aduh, udah minggu lagi, aduh. Ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. 2 tahun saya menjadi gembala di CMC Cabai Rawit. Maka 2 tahun setiap minggu saya harus menyediakan, mempersiapkan khotbah saya, mempersiapkan flyer dan sebagainya, mengirimkannya, dan saya lakukan itu dengan sukacita. Hari Sabtu udah siap-siap, besok mau melayani Tuhan. Beda. Beda dengan 2 tahun sebelumnya, bahwa ya tiap hari Minggu saya ikut ibadah. Tapi 2 tahun terakhir saya melayani ibadah. Ada sukacita, ada semangat. Karena saya melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan saya tahu upah saya pasti besar yang disediakan oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, ada kehausan, ada kerinduan untuk bertemu dan kemudian beribadah setiap hari Minggu. Saya ingat ada sebuah lagu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Kepada siapa? Ya Allah yang hidup. Ada kehausan, ada kerinduan untuk bertemu. Mari saudara, tetap jaga, tetap pelihara kerinduan dan kehausan untuk bertemu dengan Tuhan lewat ibadah. Maka ibadah itu menjadi ibadah yang menyenangkan. Ya. Yang kedua, ibadah itu menjadi menyenangkan kalau kita lakukan tidak dengan terpaksa. Nah, setiap sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa, apapun itu, pasti tidak akan menyenangkan. Ya. Maka bagian dari ibadah yang menyenangkan, saya juga ajar kepada jemaat untuk tidak datang terlambat. Ayo cepat. Kita kalau mau nonton sesuatu kan nggak pengen lambat-lambat, nanti dapatnya bagian paling belakang. Kita selalu pengen bagian depan. Begitu juga dengan ibadah. Kita mau duluan. Jangan ibadah udah mulai, baru kita melenggang datang. Itu nggak menyenangkan. Ibadah lakukan dengan tidak terpaksa, tapi dengan sukacita, dengan sukarela. Ya, baru itu menjadi ibadah yang menyenangkan. Ketiga, ibadah itu bisa menjadi ibadah yang menyenangkan kalau yakin bahwa dalam ibadah ada berkat yang kita terima. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Satu Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-6. Temu 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Ya, saya tahu saudara. Sekarang buka Alkitab agak susah. Agak lama. Kenapa? Kertasnya tipis. Ya. Kalau kertasnya yang tebal, ya jadi Alkitab makin tebal. Tapi sekarang Alkitab kertasnya tipis. Lengket kadang-kadang ya. Makanya saya siapkan ya supaya lebih mudah. Kalau nggak pakai lidah terus, aduh rasanya nggak bagus juga kelihatan. Oke, sudah ya, ketemu ya. 1 Timotius 6 ayat ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memberi apa? Keuntungan besar. Ya, ibadah yang disertai dengan rasa cukup besar keuntungan. Ada 3 hal kalau kita ingin ibadah menjadi menyenangkan. Yang pertama tadi ada kehausan, ada kerinduan. Kedua, tidak dilakukan dengan terpaksa. Dan yang ketiga, yakin saudara-saudara bahwa dalam ibadah ada berkat, ada keuntungan yang besar. Kalau kita sudah tahu, kehadiran kita di suatu tempat akan membawa keuntungan, maka kita akan bersuka-cita. Kalau kita mengikuti sebuah undian, saya pernah mengikuti tahun berapa ya, dulu rasanya masih pacaran dengan istri saya. Tiap belanja di Kings Shopping Center itu ada kupon yang diberikan. Dan pada hari hanya ada pengundian. Saya lupa persisnya itu motor atau mobil waktu itu yang menjadi hadiah utama. Nah, pada hari H semua datang ke sana. Ya, panggung satu persatu dibuka, satu persatu dibuka. Datang ke sana malas-malasan atau semangat sudah? Semangat. Pasti dapat nggak? Belum tentu. Ya, itu kupon bertumpuk begitu yang kita punya nggak tahu di mana letaknya, diambil juga diambil sini padahal punya kita di sana. Waktu diambil ke sana udah diaduk pindah ke situ, tapi tetap begitu pun semangat menunggu sampai yang terakhir dibacakan, tetap semangat. Siapa tahu ini, siapa tahu ini, siapa tahu ini. Padahal belum tentu. Dan ketika dibacakan nomornya, tetap aja beda. Alias Anda tidak beruntung. Tapi tetap semangat, saudara. Tetap semangat. Ada harapan. Bayangkan kalau saudara datang ke sebuah pertemuan, ada undian, dan kemudian diumumkan, semua pasti dapat. Oh, apalagi. Ya, pasti semangat dong. Kenapa? Semua pasti dapat. Nah, semangat. Kita beribadah. Semua kita dapat berkat. Tidak ada kecualian. Yang tidak dapat itu adalah kita yang tidak mengikutinya dan tidak yakin ada berkat, ada keuntungan. Jadi kita datang tanpa hati yang rindu. Kita datang dengan kosong. Kita datang dengan terpaksa. Dan duduk pun tanpa melakukan apa-apa. Hanya sekadar duduk, diem. Maka berkat tidak akan pernah turun atas kita. Nah, 1 Timotius 6 ayat 6 katakan, ibadah yang disertai dengan rasa cukup, besar keuntungannya. Rasa cukup itu, cukup artinya pas. Cukup itu artinya pas. Masak, bumbunya cukup, bumbunya pas. Pakai baju, dipakai, bagaimana? Cukup nggak? Cukup, artinya pas. Tidak longgar, tidak sempit. Pakai sepatu, nah makanya saya tidak pernah beli sepatu lewat online, saudara. Kenapa? Ya khawatir. Datang dipakai, entah kebesaran atau kekecilan. Beda kalau kita beli, coba dulu, barulah. Mana nomor yang pas, itu yang kita beli. Nomor pas, model pas, harganya nggak pas, terlalu mahal, ya nggak jadi juga. Ya, semuanya harus pas. Ya, oke. Jadi ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu pas, itu besar keuntungannya. Nah, apa ini dimaksud dengan pas? Cukup. Yang pertama, datang tidak terlambat, saudara. Ya. Begitu mau mulai, kita pas sudah. Jangan udah nyanyi, sudah pembukaan, masih di luar, masih santai lagi. Nggak apa-apa. Tidak. Bahkan ibadah belum dimulai, pas kita sudah tiba. Sudah duduk. Berkat akan turun atas kita. Kenapa?
Kita tidak datang terlambat. Kita mempersiapkan diri kita, tahu jarak rumah dengan tempat ibadah, tahu waktu yang ditempuh, tahu ibadah pukul 10.30, maka 10 lebih 5, lebih 10, lebih 15 paling lambat sudah hadir. Karena kita biasa 10.15 sudah menaikkan pujian dan penyembahan, baru 10.30 ibadah dibuka. Enggak terlambat, saudara. Tahu mau menyambut berkat, maka enggak akan terlambat. Ibadah yang pas, besar keuntungan. Datang jangan terlambat. Yang kedua, pada waktu menyanyi, memuji Tuhan, volumenya pas. Jangan terlalu keras, sehingga orang jadi terganggu dengan suara kita yang sangat keras, tapi juga jangan terlalu pelan. Tapi volumenya pas. Ya, pas. Enak, sesuatu yang pas. Menyanyi dengan suara yang pas. Volumenya pas. Kedua, nadanya juga pas. Nada nggak pas, nggak enak juga, saudara. Ya, orang lain terganggu, nggak enak kan? Ibadah bersama-sama, tapi orang lain terganggu. Aduh, ini udah suaranya falas, tapi nyanyinya kencang lagi. Pas. Volume suaranya pas. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan. Nadanya juga pas. Apalagi ketukannya pun pas. Jangan mau nyanyi ketukannya cepat sendiri atau justru lambat. Orang udah selesai, baru dia selesai. Ngeganggu, saudara. Ya. Volume suaranya pas, nadanya pas, iramanya, ketukannya, beatnya pas, dan ketika tepuk tangannya juga pas. Semuanya pas. Wih, itu betul-betul ibadah yang menyenangkan. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan diri sendiri. Ibadah dengan sukacita. Semuanya pas. Berkat pasti turun. Tanpa diminta, berkat sudah tersedia diberikan untuk. Ketiga, waktu dengar khotbah. Nah, di puji-pujian semuanya pas. Nyanyinya pas, ketukannya pas, volumenya, nadanya, beatnya, ketukannya pas semua. Tepuk tangannya juga pas. Dengar khotbah. Jangan sampai kecapean, saudara. Begitu semangat memuji Tuhan, ada orang yang begitu semangatnya sampai loncat-loncat sana, loncat sini. Dan begitu dengar khotbah, dia capek, dia lemas, dan akhirnya ngangguk-ngangguk karena ngantuk. Jangan. Pada waktu dengar khotbah, tadi saya bilang, mari kita buka Maliaki 3 ayat 18. Bagaimana berkat bisa turun? Ketika khotbah, mari kita baca Maliaki 3 ayat 18. Buka apa? Alkitab. Pas. Kenapa? Memang bawa Alkitab. Kalau sudah dibawa, nggak cuma dipegang-pegang, tapi untuk dibuka. Setelah dibuka, dibaca. Pas. Ya, pas. Kalau kita lakukan itu, saudara, ibadah itu menyenangkan. Sukacita. Lagi, dan lagi. Ya. Selalu, aduh, kapan lagi hari Minggu? Kapan lagi ibadah? Ya. Oke. Berikutnya. Menyanyi pas. Dengar khotbah pas. Setiap kali baca Alkitab, buka Alkitab dan baca. Buka Alkitab dan baca. Pas. Yang terakhir, saudara. Ibadah yang pas adalah ibadah dengan mengenakan, menggunakan, memakai pakaian yang pas. Ya. Saya
Saya coba ingat-ingat, saudara. Puluhan tahun ikut kebaktian, ikut ibadah, ratusan ribuan kali mendengarkan khotbah di sana sini di berbagai tempat. Setiap kali saya bepergian juga selalu kalau hari Minggu saya pasti cari gereja. Gereja apa aja. Bahkan kalau keluar negeri, ibadah bahasa Inggris tetap ikut ibadah walaupun nggak terlalu ngerti. Pokoknya tetap ibadah. Nah, dari sekian banyak ibadah dan dengar khotbah, seingat saya belum pernah dengar khotbah yang mengingatkan tentang pakai. Seingat saya belum pernah dengar. Kenapa? Saya juga nggak ngerti. Apa dianggap itu nggak penting? Atau ada kekhawatiran kalau ngomong soal busana, nanti ada yang tersinggung. Nanti nggak mau ke gereja lagi. Ya, maka saya nggak pernah dengar, saudara. Tapi saya dalam khotbah saya beberapa kali, saya selalu mengingatkan, pakai pakaian yang pas. Pakai pakaian yang pantas. Pakai pakaian yang memang untuk ibadah. Jadi rok mini jangan dipakai untuk ibadah. You can see jangan dipakai untuk ibadah. Kemeja dengan perut terbuka, ya. Saya yakin itu bukan karena bahan yang kurang, tapi memang dia bikin model begitu, ya. Antara rok atau celana dengan baju ada selisih, sehingga perutnya jadi terbuka. Itu bukan busana yang pantas. Laki-laki jangan pakai celana pendek datang ibadah. Itu bukan busana yang pas. Jangan anggap remeh, saudara. Jangan anggap, ibadah apalah. Kalau pergi ke pesta, pakaiannya bagus. Diundang oleh pejabat, pakaiannya rapi. Akan pakai jas. Tapi pergi ibadah, pakaian seadanya. Jangan. Kalau mau ibadah itu menjadi ibadah yang menyenangkan, bahkan ada berkat, maka gunakan pakaian yang pas. Pakaian yang pantas. Jangan seadanya. Ya, saya pernah bilang, di awal saya menjadi gembala, saya khotbah dengan pakai dasi. Ya. Yang penting rapi. Tapi berapa bulan terakhir, Tuhan ingatkan saya, Yunus kamu kan punya jas. Jasmu jarang kau pakai. Iya, betul Tuhan. Udah jarang pakai jas lagi sekarang. Ya. Pesta pun cukup pakai batik. Kau punya jas, kenapa nggak dipakai? Bukankah selalu bilang, berikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Oh ya Tuhan, akhirnya berapa bulan terakhir ini, setiap khotbah saya pakai jas. Bukan ingin gagah-gagahan, tapi ingin tampil yang terbaik yang saya punya. Tidak hanya di depan hadapan manusia, tapi di depan dan hadapan. Jadi pakaian itu harus pas. Jangan semaunya, jangan seenaknya, ya. Jangan. Selalu tampil rapi. Karena itulah saya salut kepada teman-teman kita yang di Gereja Advent. Setiap Sabtu, Sabat, mereka ibadah, bahkan naik angkot, bahkan naik sepeda motor, tapi tetap dengan pakaian rapi. Bahkan beberapa di antara mereka menggunakan jas. Mereka nggak malu naik motor pakai jas. Mereka nggak malu naik angkot pakai jas. Karena mereka mau menyenangkan itu. Kita tidak harus pakai jas, saudara. Saya tidak bilang mulai minggu depan pakai jas, tidak. Tapi saya mau bilang pakai pakaian yang pantas. Kalau ketemu manusia, kita memerlukan salon dulu, dandan dulu. Kenapa ketemu Tuhan? Kita mau seadanya, seenak. Ibadah menjadi menyenangkan dan menjadi berkat.
nyanyi pas, dengan khotbah pas. Kemudian kenakan juga busana yang pas. Maka berkat akan turun atas kita. Ibadah itu menjadi ibadah yang menyenangkan. Satu lagi saudara ya, satu lagi. Ibadah itu bukan tegang ya. Ibadah itu bukan tegang. Ibadah itu sukacita. Bayangkan saudara, kalau saya khotbah dengan saudara, ibadah itu menyenangkan. Amin. Orang ikut tegang jadinya dengar lihat wajah yang seperti itu. Ibadah itu menyenangkan, maka wajah tersenyum, ya. Tubuh juga enggak kaku. Jadi ibadah itu menyenangkan, sukacita, karena itu selalu kita rindu untuk datang lagi ibadah, dan datang lagi ibadah. Kesimpulannya saudara, kalau ibadah kita dilakukan dengan rasa haus, rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan, tidak dengan terpaksa, dan yakin ada berkat setiap kali kita ibadah, maka kita akan bilang, memang betul, ibadah itu menyenangkan. Ibadah itu ada. Jangan sia-siakan saudara. Jangan biarkan berlalu begitu saja. 1 tahun berapa kali kita ibadah. Baik ibadah raya minggu, juga ada ibadah persekutuan dan sebagainya. Setiap kali ibadah harus jadi ibadah yang menyenangkan dan ibadah yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus